Lilin di atas kue tart kecil itu menyala redup, satu-satunya sumber cahaya yang hangat di ruang tamu yang terasa dingin malam itu. Naila menatap angka 19 yang tertancap di sana. Seharusnya, ini adalah momen perayaan sederhana bersama keluarga sebelum ia kembali sibuk mempersiapkan semester barunya. Namun, atmosfer di rumah terasa berat, seolah ada badai yang tertahan di langit-langit. Ibunya, Bu Ratna, duduk di seberang meja dengan tangan terlipat di dada. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan hangat, bahkan ucapan selamat pun terasa hambar. Di sudut ruangan, kakaknya, Arman, duduk menunduk sambil memainkan ujung taplak meja, menghindari tatapan Naila. Naila, ada yang perlu ibu bicarakan? Suara Bu Ratna memecah kesunyian. Nadanya datar, tanpa basa-basi. Naila meletakkan pisau kue yang belum sempat menyentuh tart. Ada apa, Bu? Kok serius sekali? Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Kami menjual mobilmu kemarin sore. Naila tertegun. Mobil e-City Car, bekas itu adalah hadiah dari almarhum ayahnya 2 tahun lalu, satu-satunya peninggalan berharga yang ia rawat dengan sepenuh hati. Mobil itu adalah kakinya untuk pergi kuliah dan bekerja paruh waktu. Maksud ibu apa? Dijual? Kenapa? Naila mencoba menahan getaran dalam suaranya. Dan bukan cuma itu, potong ibunya cepat, seolah ingin segera menuntaskan daftar dosa yang ia lakukan tanpa rasa bersalah. Tabungan kuliahmu, uang yang ayah sisihkan di rekening pendidikan itu, sudah ibu cairkan. Semuanya habis. Dunia Naila terasa berputar. Uang itu adalah jaminan masa depannya. Ayahnya bekerja keras puluhan tahun agar Naila tidak perlu pusing memikirkan biaya semester. Ibu, itu uang kuliahku. Itu masa depanku. Suara Naila mulai meninggi, namun masih tertahan di tenggorokan. Untuk apa? Kenapa ibu tega? Untuk Arman, jawab Bu Ratna cepat, matanya melirik tajam ke arah anak laki-laki kesayangannya itu. Kakakmu butuh bantuan. Bisnisnya gagal lagi. Dia terlilit utang di mana-mana. Kalau tidak dibayar minggu ini, penagih utang akan datang ke rumah, membuat malu keluarga. Kamu mau kita dipermalukan tetangga? Naila menatap Arman. Kakaknya itu masih diam, pengecut seperti biasa. Ini bukan kali pertama. Arman selalu memulai bisnis tanpa perhitungan, gagal, lalu berlari ke ibu untuk membereskannya. Tapi kali ini, harganya adalah masa depan Naila. Jadi, mobil dan uang kuliahku hangus hanya untuk menutupi kesalahan Mas Arman. Tanya Naila lirih, air mata mulai menggenang namun ia tahan sekuat tenaga. Itu namanya pengorbanan keluarga. Naila, sergah Bu Ratna, nada suaranya meninggi defensif. Kamu masih muda, bisa cari beasiswa atau kerja lebih giat. Arman sudah punya istri, punya anak, dia kepala keluarga. Dia lebih butuh. Belum sempat Naila mencerna ketidakadilan itu, Bu Ratna menyodorkan sebuah map tebal berwarna biru ke hadapan Naila. Dan satu lagi, uang dari mobil dan tabunganmu itu belum cukup menutup pokok utangnya, kata Bu Ratna sambil membuka map tersebut. Di dalamnya, tertera dokumen perjanjian kredit dari sebuah koperasi simpan pinjam. Angka yang tertulis di sana membuat napas Naila tercekat, 400 juta rupiah. Tanda tangani ini, perintah Bu Ratna sambil menyodorkan pulpen. Ini pinjaman atas namamu. Arman tidak bisa mengajukan pinjaman lagi karena namanya sudah cacat di bank, BI checking. Kamu masih bersih. Kamu tanda tangan, nanti Arman yang bayar cicilannya tiap bulan. Naila menatap kertas itu, lalu menatap wajah ibunya. Tidak ada rasa penyesalan di sana. Hanya ada tuntutan buta untuk menyelamatkan anak emasnya dengan mengorbankan anak perempuannya. Ibu menyuruhku menanggung utang 400 juta. Naila bertanya, suaranya kini terdengar dingin, jauh lebih tenang dari yang ia duga. Atas namaku? Padahal aku tidak menikmati 1 rupiah pun. Jangan egois,
Naila, kalau kamu tidak tanda tangan, Arman bisa dipolisikan. Kamu mau melihat kakakmu masuk penjara? Bentak Bu Ratna, mulai menggunakan senjata andalannya, manipulasi emosi. Naila memandang Arman sekali lagi. Kakaknya itu akhirnya mengangkat wajah, menatapnya dengan pandangan memelas yang menyedihkan. Tolonglah, Nay. Sekali ini saja. Mas janji bakal bayar. Janji yang sama yang sudah didengar Naila ratusan kali. Janji kosong. Naila menutup matanya sejenak. Di kepalanya, skenario buruk berputar. Jika ia menandatangani ini, hidupnya tamat. Dengan gaji paruh waktu dan status mahasiswa, ia tidak akan pernah sanggup membayar cicilan ratusan juta jika Arman, seperti biasanya, lari dari tanggung jawab. Ia akan terjerat utang seumur hidup, dikejar debt collector, dan mungkin putus kuliah selamanya. Hati Naila remuk. Orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi orang yang paling tega menghancurkannya. Ia membuka mata. Tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang keras dan dingin di dadanya. Sebuah keputusan bulat. Naila tidak mengambil pulpen itu. Ia tidak berteriak, tidak memaki, dan tidak menangis histeris seperti yang mungkin diharapkan ibunya untuk kemudian luluh. Ia berdiri perlahan dari kursi makan. Mau kemana kamu? Tanda tangani dulu. Seru Bu Ratna, mulai panik melihat reaksi anaknya yang tak terduga. Naila tidak menjawab. Ia berjalan ke kamarnya, mengambil tas ransel kecil yang biasa ia pakai kuliah, memasukkan dompet, ponsel, laptop, dan beberapa lembar pakaian seadanya. Ia juga mengambil map berisi ijazah SMA dan dokumen penting miliknya yang untungnya ia simpan di laci kamarnya sendiri. Ia keluar kamar, melewati ruang tamu tanpa menoleh ke arah kue ulang tahun yang lilinnya kini sudah meleleh habis membasahi angka 19. Naila, kalau kamu keluar dari pintu itu tanpa tanda tangan, jangan harap kamu dianggap anak lagi di rumah ini. Ancam Bu Ratna dengan suara melengking. Kamu mau jadi anak durhaka? Naila berhenti sejenak di ambang pintu. Tangannya mencengkeram gagang pintu erat-erat. Kalimat itu dulu selalu berhasil membuatnya takut. Tapi malam ini, kalimat itu terdengar kosong. Kalau menjadi anak berbakti berarti harus menghancurkan masa depanku demi kesalahan orang lain, ucap Naila pelan tanpa menoleh, maka aku lebih baik pergi. Pintu tertutup. Naila melangkah keluar menembus malam yang gelap, meninggalkan rumah, mobil yang sudah tidak ada, dan uang kuliah yang raib. Ia berjalan kaki, sendirian, dengan beban berat di pundaknya, namun dengan satu kepastian. Ia tidak menandatangani surat kematiannya sendiri malam ini. Udara malam menyergap kulit Naila begitu ia melangkah keluar dari pagar rumah. Kakinya gemetar, bukan karena dingin, melainkan akibat sisa adrenalin yang perlahan surut, digantikan oleh realitas yang menakutkan. Ia baru saja memutuskan hubungan dengan satu-satunya tempat yang ia sebut rumah selama 19 tahun. Ponsel di saku jaketnya bergetar tak henti. Naila melirik layar sekilas. 5 panggilan tak terjawab dari ibu. 3 pesan dari Mas Arman. Tanpa membacanya, Naila mematikan daya ponsel. Ia tahu isinya hanya akan melemahkan tekadnya. Makian, ancaman, atau manipulasi rasa bersalah yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Malam ini, ia butuh ketenangan, bukan racun. Naila berjalan cepat menuju jalan raya, menjauh dari kompleks perumahannya. Ia tidak punya tujuan pasti, namun insting bertahannya menuntunnya ke sebuah kedai makanan cepat saji 24 jam yang berjarak sekitar 2 kilometer. Tempat itu terang, ramai, dan cukup aman untuk berpikir sejenak. Sesampainya di sana, ia memesan teh hangat termurah, lalu duduk di sudut paling belakang. Ia membuka dompetnya. 300.000 rupiah. Hanya itu uang tunai yang tersisa. Saldo di ATM-nya mungkin masih ada sedikit sisa uang saku bulan lalu, tapi ia ragu apakah ibunya juga memegang akses ke rekening pribadinya atau tidak. Ia harus berasumsi yang terburuk. Ia sekarang miskin.
Naila mengeluarkan laptop tuanya dari tas. Ia menatap layar kosong itu, mencoba menyusun kepingan hidupnya yang berserakan. Mobil hilang. Uang kuliah raib. Keluarga hancur. Rasa sesak itu kembali datang, mendesak naik ke kerongkongan. Naila menunduk, menyembunyikan wajah di balik kedua telapak tangannya. Ia ingin menangis, tapi air matanya seolah kering. Menangis tidak akan mengembalikan uangnya. Menangis tidak akan membayar biaya semester depan. Fokus, Naila. Fokus, bisiknya pada diri sendiri. Ia butuh tempat tidur malam ini. Perpustakaan umum daerah baru buka jam 8 pagi besok. Ia tidak bisa menggelandang di jalanan. Satu nama muncul di benaknya, Dinda. Sahabatnya sejak SMA yang kini kuliah di kampus yang sama, namun tinggal di sebuah kamar kos tak jauh dari universitas. Naila menyalakan kembali ponselnya, berdoa baterainya masih cukup. Begitu sinyal masuk, notifikasi pesan dari ibunya kembali memberondong, tapi Naila mengabaikannya dan langsung menekan nomor Dinda. Halo? Nay? Tumben nelpon malam-malam. Ada apa? Suara Dinda terdengar serak, khas orang bangun tidur, namun nada khawatirnya langsung tertangkap telinga. Din. Suara Naila tercekat. Boleh aku numpang di kosmu malam ini? Sebentar saja. Aku nggak bisa pulang. Hening sejenak di ujung sana, lalu suara kasur berderit terdengar, tanda Dinda langsung bangun sepenuhnya. Kamu di mana sekarang? Jangan kemana-mana. Share lokasi, aku jemput pakai motor sekarang juga. Jangan matikan HP. 20 menit kemudian, motor metik Dinda berhenti di depan kedai. Melihat wajah pucat Naila dan tas ransel yang dipeluk erat, Dinda tidak banyak bertanya. Ia hanya memberikan helm cadangan dan berkata tegas, "Naik, kita bicara di kamar." Sesampainya di kamar kos Dinda yang sempit namun hangat, pertahanan Naila akhirnya runtuh. Bukan dengan tangisan histeris, tapi dengan tubuh yang merosot lemas di atas karpet bulu. Dinda segera membuatkan teh manis dan duduk di sebelahnya, mendengarkan cerita Naila tanpa menyela sedikit pun. Naila menceritakan semuanya. Tentang mobil yang dijual diam-diam, tabungan kuliah yang dikuras, hingga surat utang 400 juta yang disodorkan ke wajahnya. Wajah Dinda merah pada menahan amarah. Gila, itu kriminal, Nay. Itu bukan pengorbanan, itu perampokan. Ibumu dan kakakmu mereka nggak waras. Aku nggak tahu harus gimana, Din. Semester depan bayarannya 2 minggu lagi. Aku nggak punya uang sepeser pun, ucap Naila lirih, tatapannya kosong menatap lantai. Dinda mencengkeram bahu Naila, memaksanya menatap lurus. Dengar aku. Kamu nggak sendiri. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuh. Kasur ini muat buat berdua kalau kita maksa. Soal uang kuliah, kita cari jalan keluarnya besok. Tapi malam ini, kamu aman. Mereka nggak bakal nemuin kamu di sini. Naila mengangguk pelan. Rasa lega yang luar biasa menjalar di dadanya. Setidaknya, ia memiliki satu orang yang waras di pihaknya. Besok pagi-pagi, kita ke perpustakaan kampus, kata Naila tiba-tiba, suaranya mulai terdengar lebih bertenaga. Perpustakaan? Buat apa? Tanya Dinda bingung. Aku perlu internet gratis dan suasana tenang. Aku harus menyusun kronologi, mencari bukti transaksi rekening koran ayahku dulu, dan mencari info beasiswa darurat atau status mahasiswa mandiri. Mata Naila menyala dengan tekad baru. Aku nggak akan membiarkan mereka menghancurkan kuliahku. Aku akan melawan, Din. Tapi dengan caraku. Cara yang legal. Dinda tersenyum tipis, bangga melihat sahabatnya tidak hancur lebur. Oke, besok kita perang. Sekarang, tidur. Malam itu, Naila tidur dengan gelisah, namun untuk pertama kalinya ia merasa memiliki kendali. Ia bukan lagi korban yang pasrah. Ia adalah penyintas yang sedang menyusun strategi. Pagi itu,
Sinar matahari yang menembus celah ventilasi kamar kos Dinda terasa menyilaukan, membangunkan Naila dari tidur yang tak nyenyak. Selama beberapa detik, ia lupa di mana ia berada, sampai matanya menangkap tumpukan buku diktat milik Dinda dan koper pakaiannya sendiri yang terbuka di lantai. Realitas menghantamnya kembali. Ia kini seorang tunawisma secara teknis. Dinda sudah bangun lebih dulu, menyodorkan segelas air mineral dan roti tawar. Makan dulu. Otakmu butuh energi buat mikir. Kita berangkat jam 8. Naila mengunyah roti itu tanpa rasa, namun memaksanya masuk ke perut. Ia mandi dengan cepat, mengenakan kemeja yang sama dengan kemarin, untungnya masih cukup rapi, dan memastikan laptopnya terisi penuh. Mereka tiba di perpustakaan pusat universitas tepat saat pintu dibuka. Naila memilih meja di sudut lantai 3, area yang jarang dilewati orang dan dekat dengan stop kontak. Disinilah, kantor, barunya dimulai. Oke, gumam Naila, membuka laptopnya. Wajahnya berubah serius, emosinya ia tekan dalam-dalam ke mode bertahan hidup. Langkah pertama, amankan data. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengubah semua kata sandi akun pribadinya. Email, media sosial, dan e-mobile banking. Ia tidak ingin mengambil risiko ibunya atau Arman mencoba meretas akunnya untuk melacak keberadaannya atau memblokir akses komunikasinya. Selanjutnya, ia mulai menyusun dokumen yang paling krusial. Kronologi pemutusan dukungan finansial. Naila mengetik dengan cepat namun hati-hati. Ia merinci setiap kejadian dengan tanggal dan jam seingatnya. Tanggal sekian, mobil Honda Jazz Nopal sekian, aset pribadi, dibawa keluar rumah oleh Arman. Tanggal sekian, konfirmasi lisan dari Ibu Ratna bahwa mobil telah dijual. Tanggal sekian, konfirmasi lisan bahwa dana tabungan pendidikan di rekening BNI Taplus Pendidikan, atas nama Kiki ayah ibu, telah dicairkan dan dialihkan. Aku butuh bukti konkret kalau uang itu benar-benar ada dan sudah hilang, Din, kata Naila sambil memijat pelipisnya. Kalau cuma omonganku, pihak kampus mungkin mengira aku cuma mahasiswa yang malas bayar UKT. Coba cek email lama ayahmu, saran Dinda yang duduk di sebelahnya sambil mengerjakan tugas, tapi matanya terus mengawasi Naila. Ayahmu orangnya rapi, kan? Pasti ada notifikasi digital atau scan dokumen. Naila terkesiap. Benar. Ayahnya selalu mengirimkan salinan dokumen penting ke email cadangan yang passwordnya hanya diketahui oleh mereka berdua. Naila segera login. Tangannya gemetar saat mengetik kata kunci, asuransi pendidikan, dan bank. Hasil pencarian muncul. Ada lampiran PDF bertanggal 2 tahun lalu, sebuah statement saldo terakhir sebelum ayahnya meninggal, menunjukkan angka yang cukup untuk membiayai Naila hingga lulus. Naila mengunduhnya. Lalu, ia mengecek mutasi rekening pribadinya sendiri. Ada transfer masuk kecil dari ibunya bulan lalu dengan berita acara, uang saku, tapi setelah itu nihil. Naila mengumpulkan bukti-bukti digital itu dalam satu folder bernama Masa Depan. Sekarang, surat pernyataan, kata Naila. Ia mulai mengetik surat formal yang ditujukan kepada rektorat dan bagian kemahasiswaan. Isinya bukan permohonan belas kasihan yang cengeng, melainkan pernyataan sikap yang tegas. Ia menyatakan bahwa pertanggal hari ini, ia melepaskan diri dari tanggungan orang tua karena adanya penyalahgunaan aset pendidikan oleh wali, dan dengan ini mengajukan permohonan perubahan status menjadi mahasiswa mandiri. Ia meminta penundaan pembayaran UKT, uang kuliah tunggal, akses ke skema cicilan, dan rekomendasi beasiswa kategori, kondisi keuangan mendesak. Bahasa hukumnya dapat banget, Nay, komentar Dinda saat membaca draft itu. Tegas. Nggak menye-menye. Aku nggak mau mereka melihatku sebagai korban yang minta sumbangan, Din. Aku mau mereka melihatku sebagai aset kampus yang butuh investasi karena investor lamaku bangkrut secara moral. Jawab Naila dingin. Tiba-tiba, ponsel Naila yang tergeletak di meja bergetar panjang. Nama, Mas Arman, muncul di layar.
Dinda menatap layar itu dengan jijik. Jangan diangkat. Enggak. Naila menggeleng, tangannya meraih ponsel itu. Aku butuh bukti satu lagi. Pengakuan. Naila menekan tombol record di aplikasi perekam suara laptopnya, lalu mengangkat telepon dan menyalakan loudspeaker dengan volume kecil agar tidak mengganggu pengunjung lain. Halo? Sapa Naila datar. Heh, di mana kamu? Hah? Suara Arman meledak, penuh emosi. Ibu sakit gara-gara kamu kabur. Pulang sekarang. Orang dari koperasi mau datang sore ini, kamu harus tanda tangan. Aku tidak akan pulang, Mas, jawab Naila tenang, matanya menatap gelombang suara yang terekam di layar laptop. Dan aku tidak akan tanda tangan utangmu. Itu bukan uangku. Itu buat keluarga. Mobil itu juga ibu yang punya hak jual. Itu harta warisan. Mobil itu atas namaku, Mas. BPKB-nya atas namaku. Mas dan ibu menjual asetku tanpa izin. Itu penggelapan. Hening sejenak di ujung sana, lalu Arman tertawa meremehkan. Halah, anak kecil tahu apa soal hukum. Dengar ya, kalau kamu nggak balik dan bantu bayar utang ini, jangan harap kamu bisa kuliah. Duitmu udah habis, kamu bakal jadi gembel. Terima kasih infonya, Mas. Itu memperjelas semuanya. Naila mematikan sambungan telepon sepihak. Ia menekan tombol stop pada rekaman di laptop. Dapet? Tanya Dinda, matanya terbelalak. Dapet? Naila menghela napas panjang, ada kepuasan getir di wajahnya. Dia baru saja mengakui bahwa duitku habis dan dia memaksaku bayar utangnya. Ini bukti validasi bahwa aku berada di bawah tekanan, duress, dan tidak lagi dibiayai. Naila menyimpan file rekaman itu ke dalam folder yang sama. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Perutnya lapar, tapi semangatnya sedang membara. Berkas siap. Bukti siap. Kronologi siap. Naila menutup laptopnya dan memasukkannya ke dalam tas. Ia menatap Dinda. Ayo ke gedung rektorat. Aku mau memperjuangkan hakku sebelum jam istirahat makan siang. Langkah Naila keluar dari perpustakaan terasa jauh lebih ringan daripada saat ia masuk. Ia bukan lagi gadis bingung yang lari di tengah malam. Ia kini adalah seseorang yang memiliki rencana. Gedung rektorat berdiri megah di tengah kampus, namun bagi Naila, gedung itu tampak seperti benteng yang harus ia taklukkan. Selama ini, ia hanya ke sini untuk urusan administrasi rutin. Kali ini, ia datang untuk mempertaruhkan kelanjutan hidupnya. Dinda menggenggam tangan Naila sesaat sebelum mereka masuk. Aku tunggu di kantin depannya, biar kamu fokus. Kalau ada apa-apa, langsung telepon. Naila mengangguk, menarik napas panjang, dan melangkah masuk. Tujuannya adalah biro kemahasiswaan. Di dalam ruangan ber-AC yang tenang itu, ia disambut oleh seorang staf administrasi Parubaya bernama Pak Heru. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Tanya Pak Heru tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan berkas. Saya Naila Putri, mahasiswa arsitektur semester 4. Saya ingin mengajukan perubahan status finansial dan permohonan bantuan keuangan darurat, jawab Naila dengan suara yang stabil dan jelas. Pak Heru mendongak, sedikit terkejut dengan nada bicara Naila yang sangat formal dan tenang untuk ukuran mahasiswa yang sedang dalam masalah. Biasanya kalau masalah biaya, mahasiswa datang saat masa registrasi hampir habis. Ini masih ada waktu 2 minggu. Ada kendala apa? Naila tidak langsung menjawab dengan keluhan. Ia mengeluarkan sebuah map bening yang sudah ia susun rapi di perpustakaan tadi. Ia menyodorkannya ke hadapan Pak Heru. Keluarga saya melakukan penyalahgunaan dana pendidikan saya tanpa persetujuan, dan saya dipaksa menanggung beban finansial yang bukan milik saya. Saya telah memutuskan hubungan finansial dengan mereka untuk melindungi masa depan pendidikan saya, jelas Naila. Pak Heru mulai membaca dokumen pertama, kronologi kejadian. Matanya bergerak cepat. Lalu ia membuka lampiran berikutnya,
Salinan saldo asuransi pendidikan peninggalan almarhum ayah Naila. Alisnya bertaut saat melihat nominal yang seharusnya sangat cukup itu, lalu melihat bukti bahwa dana tersebut telah dikosongkan. Ini, jumlah yang besar untuk diambil sekaligus, gumam Pak Heru. Dan ini adalah rekaman percakapan pagi ini. Pak, Naila mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara Arman yang mengakui bahwa uang Naila sudah habis dan ia sedang dipaksa menandatangani utang 400 juta rupiah. Pak Heru mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang tadinya kaku perlahan melunak menjadi rasa prihatin, namun tetap profesional. Kasus eksploitasi finansial oleh keluarga sendiri memang rumit. Naila, secara sistem, kamu masih terdaftar sebagai mahasiswa dengan kategori UKT tinggi berdasarkan penghasilan orang tua tahun lalu. Itulah mengapa saya di sini, Pak, sahut Naila cepat. Saya mengajukan status mahasiswa mandiri. Saya punya bukti bahwa saya tidak lagi menerima dukungan 1 rupiah pun, dan justru aset saya yang diambil. Saya tidak meminta uang gratis. Saya meminta penyesuaian UKT berdasarkan kemampuan finansial saya sendiri sebagai pekerja paruh waktu, dan akses ke beasiswa yang dikelola kampus. Pak Heru mengangguk-angguk. Ia tampak terkesan dengan kesiapan Naila. Jarang ada mahasiswa yang datang dengan berkas selengkap ini. Biasanya mereka hanya datang dan menangis tanpa bukti. Tapi saya harus jujur, proses ini tidak instan. Saya perlu mengajukan ini ke pimpinan dan mungkin akan ada wawancara dari tim verifikasi lapangan. Saya siap kapan saja, Pak. Saya juga punya kontak dosen wali saya yang mengetahui rekam jejak akademik saya, tambah Naila. Bagus. Kebetulan, ada kuota beasiswa dari Ikatan Alumni untuk mahasiswa berprestasi yang mengalami musibah mendadak. Saya akan masukkan namamu di sana sebagai prioritas. Pak Heru mencatat sesuatu di berkas Naila. Untuk sementara, saya akan berikan surat pengantar agar status registrasimu ditangguhkan hingga keputusan penurunan UKT keluar. Jadi, kamu tidak akan kehilangan hak kuliahmu meskipun belum bayar semester depan. Mendengar kalimat itu, bahu Naila yang sejak semalam kaku, akhirnya merosot lega. Sebuah kemenangan kecil, namun sangat berarti. Terima kasih banyak, Pak, ucap Naila tulus. Sama-sama, Naila. Pertahankan ketenanganmu ini. Kamu sedang melakukan hal yang benar. Masa depanmu adalah tanggung jawabmu, bukan beban kakakmu, pesan Pak Heru sebelum Naila meninggalkan ruangan. Saat keluar dari gedung, Naila melihat Dinda yang sedang gelisah menunggu. Begitu Naila mengacungkan jempol, Dinda langsung berlari memeluknya. Berhasil. Langkah awal, iya. Kuliahku aman untuk sementara, jawab Naila dengan senyum tipis yang pertama kali muncul sejak hari ulang tahunnya. Namun, kegembiraan itu terusik saat Naila menyalakan ponselnya kembali. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal, namun ia tahu siapa pengirimnya. Naila, ibu pingsan masuk RS. Tekanan darahnya naik gara-gara kamu keras kepala. Pulang sekarang kalau kamu masih punya hati nurani. Naila menatap layar itu dengan dingin. Ia tahu ini adalah babak baru dari manipulasi ibunya. Jika dulu ia akan langsung berlari pulang dengan rasa bersalah, kini ia hanya mengunci layar ponselnya. Ada apa? Tanya Dinda melihat perubahan raut wajah Naila. Strategi lama? Jawab Naila singkat. Mereka mulai menggunakan drama kesehatan. Tapi aku tidak akan goyah. Aku harus mencari kerja tambahan malam ini juga. Naila tahu, perang ini belum berakhir. Keluarga besarnya mungkin akan segera ikut campur, dan ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Pesan tentang ibunya yang masuk rumah sakit adalah sebuah ujian mental yang berat. Di dalam benak Naila, sosok anak yang berbakti terus berteriak agar ia segera pulang. Namun, akal sehatnya mengingatkan bahwa ini adalah pola yang berulang. Setiap kali ia mencoba melawan, ibunya akan menggunakan sakit sebagai senjata pamungkas. Jangan ke sana sendirian,
Dinda memperingatkan saat mereka duduk di kafetaria kampus. Kalau kamu datang, mereka akan mengepungmu. Kamu belum tanda tangan surat itu, kan? Itu target utama mereka. Aku harus memastikan, Din. Tapi aku tidak akan datang sebagai korban, jawab Naila tegas. Naila memutuskan untuk menelepon tantenya, Bu Lastri, adik dari almarhum ayahnya yang selama ini dikenal paling objektif. Dari Bu Lastri, Naila mendapat kebenaran. Ibunya memang di rumah sakit, tapi kondisinya stabil. Tekanan darahnya naik, namun tidak kritis. Yang mengejutkan, Bu Lastri memberitahu bahwa seluruh keluarga besar sedang berkumpul di sana karena Arman menyebarkan cerita bahwa Naila kabur membawa uang keluarga dan membiarkan ibunya sekarat. Datanglah ke rumah sakit sore ini. Naila, tante akan ada di sana. Kita luruskan ini di depan semua orang, kata Bu Lastri. Sore harinya, dengan jantung yang berdegup kencang namun kepala tetap tegak, Naila melangkah menyusuri koridor rumah sakit. Di depan kamar kelas 2, ia melihat kerumunan. Ada Arman, istrinya, dan beberapa saudara dari pihak ibu. Begitu Naila muncul, suasana mendadak senyap sebelum akhirnya Arman meledak. Anak durhaka, dari mana saja kamu? Ibu sampai begini karena kamu, bentak Arman, suaranya cukup keras hingga memancing perhatian perawat. Naila tidak membalas teriakan itu. Ia berjalan mendekat ke tempat tidur ibunya. Bu Ratna berbaring dengan selang infus, wajahnya tampak kuyu, namun matanya langsung menajam saat melihat Naila. Naila tanda tangan, nak, kasihan kakakmu, bisik ibunya dengan suara lemah yang dibuat-buat. Naila menarik napas panjang. Ia mengeluarkan map yang ia bawa dari rektorat tadi pagi, tapi bukan untuk tanda tangan utang. Ia mengeluarkan salinan mutasi rekening dan surat pernyataan kampus. Aku tidak akan tanda tangan surat utang itu. Suara Naila terdengar tenang namun menggema di ruangan itu. Dan mumpung semua keluarga ada di sini, aku ingin menunjukkan sesuatu. Naila membagikan salinan dokumen yang menunjukkan bahwa tabungan pendidikannya telah dikosongkan secara ilegal. Ia juga memutar rekaman suara Arman yang mengancamnya di perpustakaan tadi pagi melalui pengeras suara ponselnya. Dengar ya, kalau kamu nggak balik dan bantu bayar utang ini, jangan harap kamu bisa kuliah. Duitmu udah habis. Suara Arman terdengar jelas di seluruh ruangan. Wajah Arman berubah pucat pasi. Saudara-saudara yang lain mulai berbisik-bisik. Bu Lastri melangkah maju, mengambil dokumen dari tangan Naila dan membacanya dengan teliti. Jadi benar, Men? Kamu pakai uang kuliah adikmu sampai habis? Tanya Bu Lastri dengan nada menginterogasi. Itu untuk menyelamatkan rumah ini juga, Tante. Kilah Arman terbata-bata. Rumah ini milik ibu, tapi mobil dan tabungan itu hak Naila dari almarhum kakakku. Bu Lastri menoleh ke arah Bu Ratna. Mbak Ratna, keterlaluan sekali kamu. Bagaimana Naila mau lulus kalau uangnya kamu berikan pada pengangguran ini? Bu Ratna mulai menangis histeris, menuduh Naila tidak punya perasaan karena mempermalukan keluarga di depan umum. Namun, Naila tidak goyah. Aku sudah mengurus status mahasiswa mandiri. Mulai hari ini, aku tidak lagi bergantung pada kalian, tapi aku juga tidak akan menanggung beban yang bukan milikku, kata Naila pada ibunya. Aku mencintaimu, Bu, tapi aku tidak akan membiarkan ibu menghancurkan hidupku demi menutupi kesalahan Mas Arman yang tidak pernah belajar dari kegagalan. Tanpa menunggu jawaban, Naila berbalik. Ia merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia telah menetapkan batasan. Di koridor, Bu Lastri mengejarnya dan memberikan sebuah amplop kecil. Ini bukan banyak, tapi pakailah untuk biaya kos atau makan bulan ini. Tante akan bicara dengan keluarga besar agar mereka tidak lagi menekanmu. Kamu hebat, Naila. Ayahmu pasti bangga, bisik Bu Lastri sambil memeluknya. Naila menangis untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kelegaan. Malam itu,
Ia kembali ke kos Dinda dan mulai mencari lowongan kerja paruh waktu di internet. Ia mendapatkan panggilan wawancara sebagai asisten admin di sebuah biro arsitek kecil untuk keesokan harinya. Kehidupan baru Naila benar-benar dimulai. Tanpa mobil, tanpa uang tabungan, dan tanpa dukungan orang tua, tapi dengan harga diri yang utuh. Seminggu setelah konfrontasi di rumah sakit, kehidupan Naila berubah drastis. Jika dulu paginya dimulai dengan memanaskan mesin mobil dan sarapan buatan ibunya, kini ia bangun pukul 5 pagi untuk mengantre kamar mandi bersama penghuni kos lainnya, lalu berjalan kaki menuju halte bus terdekat. Naila berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten admin di sebuah biro arsitek bernama Lini Masa Studio. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk membayar uang sewa kamar pada Dinda dan biaya makan sehari-hari. Pemilik biro, Pak Baskoro, adalah seorang arsitek senior yang menghargai kejujuran Naila saat wawancara. Saya butuh orang yang teliti, Naila. Kamu bilang kamu butuh uang untuk kuliah mandiri? Tunjukkan dedikasimu di sini, maka jadwalmu akan saya buat fleksibel, ujar Pak Baskoro kala itu. Maka, dimulailah hari-hari yang melelahkan namun memuaskan. Dari pukul 8 pagi hingga 2 siang, Naila bergelut dengan studio perancangan dan tugas kampus yang menumpuk. Pukul 3 sore hingga 8 malam, ia berada di biro arsitek, mengurus dokumen proyek, mengarsip cetak biru, dan sesekali membantu membuat maket sederhana. "Nai, kamu kurusan?" komentar Dinda suatu malam saat melihat Naila tertidur di atas laptop dengan mulut terbuka. Naila terbangun, mengerjapkan mata. "Hanya capek, Din. Tapi aku senang. Untuk pertama kalinya, uang yang aku pegang adalah hasil keringatku sendiri. Gak ada yang bisa mengungkit-ungkitnya lagi." Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Masalah Arman mulai merembet keluar dari dinding rumah mereka. Karena Naila tetap menolak menandatangani surat pinjaman 400 juta rupiah tersebut, pihak koperasi dan beberapa penagih utang perorangan mulai mendatangi rumah ibunya dengan lebih agresif. Suatu sore, saat Naila baru saja selesai kelas, ia melihat sosok yang sangat ia kenal menunggu di depan gerbang kampus. Itu Arman. Penampilannya berantakan, kemejanya kusut dan matanya sembab. "Naila, tolong. Mas mohon." Arman mencegatnya, suaranya parau. Mereka sudah mulai menyita barang-barang di rumah. TV, kulkas, bahkan AC di kamar ibu sudah dibawa. Kalau kamu nggak tanda tangan, rumah itu bisa disita juga. Naila menatap kakaknya dengan tatapan datar. Rasa kasihan yang dulu sering muncul kini telah berganti menjadi ketegasan yang dingin. "Rumah itu atas nama siapa, Mas?" "Atas nama ibu. Kan? Kenapa Mas yang berutang? Tapi rumah ibu yang jadi taruhan?" tanya Naila. "Karena aku nggak punya aset, Nai. Ibu yang menawarkan rumah itu jadi jaminan. Tapi mereka minta tanda tanganmu sebagai penjamin kedua karena kamu ahli waris dan punya nama bersih." Arman mencoba meraih tangan Naila, tapi Naila mundur selangkah. "Kalau aku tanda tangan, rumah itu tetap akan hilang karena aku tahu Mas nggak akan bisa bayar. Bedanya, kalau aku tanda tangan, aku juga akan ikut masuk lubang utang itu bersamamu. Aku tidak akan membiarkan kita berdua hancur," tegas Naila. "Kamu egois. Kamu cuma mikirin kuliahmu," teriak Arman, mengundang perhatian mahasiswa lain yang lewat. "Aku memikirkan masa depanku, Mas. Sesuatu yang seharusnya Mas lakukan sejak dulu sebelum menghabiskan tabunganku." Naila berkata dengan suara rendah namun tajam. "Pulanglah. Cari kerja apa saja. Jual apa yang tersisa milik Mas sendiri. Jangan temui aku lagi di kampus, atau aku akan melaporkanmu ke Satpam atas dasar gangguan." Naila berjalan pergi tanpa menoleh. Di dalam hatinya, ia merasa perih melihat keluarganya hancur. Namun ia tahu bahwa memberi ruang pada parasit hanya akan membunuh inangnya. Malam itu, Naila mendapat kabar dari Pak Heru melalui email. Permohonan penurunan UKT-nya disetujui. Berdasarkan bukti-bukti yang ia berikan,
Pihak kampus mengkategorikan Naila ke dalam kelompok UKT terendah untuk mahasiswa mandiri. Lebih dari itu, ia direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa bantuan biaya hidup dari Yayasan Alumni bulan depan. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sesenggukan di sudut kamar kos Dinda. Kali ini, ia benar-benar merasa menang. Satu persatu pintu yang ditutup oleh ibunya, dibuka kembali oleh kerja keras dan kejujurannya sendiri. Berita tentang keberhasilan Naila mendapatkan penurunan UKT dan beasiswa tersebar di kalangan teman-teman dekatnya. Namun, di saat Naila mulai menemukan titik terang, badai di pihak keluarganya justru semakin keruh. Kebohongan yang selama ini ditutupi oleh Bu Ratna dan Arman mulai retak dan pecah berkeping-keping. Tante Lastri, yang sejak awal berdiri di pihak Naila, tidak tinggal diam. Ia merasa bertanggung jawab atas nama baik mendiang kakaknya. Ia mengumpulkan anggota keluarga besar dalam sebuah pertemuan tertutup tanpa melibatkan Naila, untuk menuntut pertanggungjawaban Arman atas dana pendidikan yang hilang. Mas Arman bilang uang itu untuk modal bisnis ekspor, tapi setelah saya cek ke teman-temannya, dia ternyata kalah di judi online dan investasi bodong. Suara Tante Lastri terdengar di grup WhatsApp keluarga besar yang kemudian bocor sampai ke tangan Dinda. Dinda menunjukkan pesan-pesan itu kepada Naila. Lihat ini, Nay. Semua orang sekarang tahu. Ternyata bukan cuma bisnis gagal, tapi memang kelakuan masmu yang gak beres. Naila membaca pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa getir karena ternyata pengorbanan yang dituntut darinya selama ini adalah untuk membiayai penyakit judi kakaknya. Namun, di sisi lain, ia merasa tervalidasi. Langkahnya untuk pergi adalah keputusan yang paling tepat. Dampak dari terungkapnya kebenaran ini sangat masif. Keluarga besar yang tadinya sempat bersimpati pada Bu Ratna karena cerita anak durhaka, kini berbalik arah. Mereka menarik dukungan finansial yang sebelumnya sempat diberikan kepada Bu Ratna untuk biaya rumah sakit. Arman kini benar-benar terpojok. Tanpa tanda tangan Naila, koperasi tersebut mulai melayangkan surat peringatan penyitaan aset rumah secara resmi. Sementara itu, di kampus, Naila membuktikan bahwa tekanan hidup justru menjadi bahan bakar prestasinya. Dalam mata kuliah studio perancangan, ia merancang sebuah konsep hunian minimalis yang efisien untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Konsepnya dipuji oleh dosen sebagai karya yang memiliki jiwa dan sangat realistis. Kamu memiliki empati yang besar dalam desainmu, Naila. Kamu tidak hanya menggambar gedung, tapi memikirkan bagaimana orang bertahan hidup di dalamnya, puji salah satu profesor. Pekerjaannya di lini masa studio juga mengalami kemajuan. Pak Baskoro mulai memberikan kepercayaan lebih bagi Naila untuk membantu asistensi gambar kerja proyek nyata. Hal ini tidak hanya menambah uang sakunya melalui bonus lembur, tetapi juga memperkaya portofolionya. Namun, kejutan terbesar datang suatu sore saat Naila baru saja keluar dari kantor Pak Baskoro. Ia melihat ibunya berdiri di dekat halte bus, terlihat jauh lebih kurus dan kuyu dari sebelumnya. Tidak ada lagi Arman yang mendampinginya. Naila, panggil ibunya lirih. Kali ini tidak ada nada memerintah. Hanya ada keputusasaan. Naila berhenti, menatap wanita yang telah melahirkannya itu. Ibu mau apa lagi? Rumah akan disita, Nay. Minggu depan. Arman sudah pergi, dia tidak pulang sudah 3 hari karena dikejar orang-orang itu. Bu Ratna mulai menangis sesenggukan. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Maafkan ibu, Nak. Ibu salah telah mendengarkan dia. Tolong ibu. Naila merasakan cubitan perih di jantungnya. Melihat ibunya memohon seperti itu adalah hal tersulit yang pernah ia alami. Namun, Naila ingat dokumen 400 juta itu. Ia ingat bagaimana ibunya dengan sadar ingin mengorbankan masa depannya. Aku memaafkan ibu, ucap Naila dengan suara bergetar namun tetap teguh. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan rumah itu. Uangku tidak ada, Bu. Semuanya sudah ibu berikan pada Mas Arman.
Tapi kamu bisa ambil pinjaman sekarang. Kamu sudah punya kerja, punya beasiswa. Naila menggeleng perlahan, air mata jatuh di pipinya. Ibu masih belum mengerti. Aku bekerja untuk menyambung hidupku sendiri, bukan untuk membayar dosa Mas Arman. Aku bisa mencarikan ibu kos kecil yang bersih atau ibu bisa tinggal sementara di rumah Tante Lastri, tapi aku tidak akan menyerahkan diriku pada utang itu. Bu Ratna terdiam, menyadari bahwa manipulasi tangisannya tidak lagi mampu merobohkan tembok logika yang telah dibangun Naila. Naila memberikan sejumlah uang, bagian dari bonus lemburnya, ke tangan ibunya. Ini untuk makan ibu beberapa hari ke depan. Maaf, hanya ini yang aku punya. Aku harus pergi, aku ada kelas malam. Naila melangkah masuk ke dalam bus, meninggalkan ibunya yang terpaku di tepi jalan. Ia menangis sepanjang perjalanan, meratapi kehancuran keluarganya, namun ia tahu satu hal, jika ia ikut tenggelam, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan siapapun nantinya. Hari yang paling ditakuti Bu Ratna akhirnya tiba. Di depan rumah yang dulu penuh dengan kenangan masa kecil Naila, terpasang stiker besar berwarna kuning dan merah dari pihak koperasi. Penyitaan aset. Suasana kompleks perumahan yang biasanya tenang berubah menjadi riuh oleh bisik-bisik tetangga yang menyaksikan satu persatu perabotan dikeluarkan. Naila datang sore itu, bukan untuk mencegah, melainkan untuk mengambil sisa barang pribadinya yang tertinggal, buku-buku lama, album foto ayah, dan beberapa helai pakaian. Ia melihat ibunya duduk bersimpuh di teras, memeluk tas plastik berisi pakaian, sementara petugas angkut berlalu lalang. "Di mana Mas Arman, Bu?" tanya Naila pelan. Bu Ratna hanya menggeleng lemah. "Dia pergi, Nay. Katanya mau cari pinjaman lagi ke temannya di luar kota, tapi nomornya sudah tidak aktif sejak kemarin. Dia meninggalkan ibu sendiri menghadapi orang-orang ini." Naila menghela napas panjang. Kepergian Arman adalah akhir yang sudah bisa ditebak. Sebagai pengecut, Arman hanya berani berkuasa saat ada yang bisa dieksploitasi, dan melarikan diri saat konsekuensi mulai menagih janji. "Ayo, Bu. Tante Lastri sudah menunggu. Aku sudah bicara dengannya. Ibu bisa tinggal di paviliun belakang rumah Tante untuk sementara," ajak Naila. Perjalanan menuju rumah Tante Lastri berlangsung dalam keheningan yang menyakitkan. Bu Ratna, yang biasanya dominan dan penuh tuntutan, kini tampak seperti raga kosong yang kehilangan harga diri. Setibanya di sana, Tante Lastri menyambut dengan tegas namun tetap manusiawi. "Mbak Ratna tinggal di sini, tapi ada syaratnya," ujar Tante Lastri di depan Naila. "Mbak harus menyerahkan semua urusan administrasi dan surat-surat yang tersisa pada pengacara keluarga. Kita harus memastikan apakah ada penipuan atau penggelapan yang dilakukan Arman. Dan satu lagi, jangan pernah lagi membebani Naila." Naila merasa sedikit tenang melihat ibunya kini berada di bawah pengawasan Tante Lastri yang disiplin. Namun, masalah baru muncul. Beberapa hari kemudian, Naila mendapat panggilan dari kepolisian sebagai saksi. Ternyata, koperasi yang menyita rumah mereka melaporkan Arman atas dugaan pemalsuan dokumen. Di kantor polisi, Naila baru mengetahui fakta yang lebih mengejutkan. Arman ternyata pernah mencoba memalsukan tanda tangan Naila pada sebuah surat kuasa beberapa bulan lalu, namun ditolak karena tanda tangannya tidak identik. "Untungnya Anda tidak menandatangani dokumen apapun belakangan ini, Mbak Naila," ujar petugas penyidik. "Jika Anda sempat menandatangani surat perjanjian 400 juta itu, Anda akan terseret sebagai tersangka kerjasama penipuan. Sekarang, posisi Anda bersih sebagai saksi korban." Naila gemetar mendengarnya. Bayangkan jika malam ulang tahun itu ia luluh oleh tangisan ibunya. Hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi atau dalam pelarian seperti kakaknya. Kejadian ini membuat reputasi Arman hancur total. Foto dan namanya mulai beredar di komunitas bisnis lokal sebagai penipu yang harus diwaspadai. Keluarga besar secara resmi memutus hubungan dengan Arman, hingga ia berani mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bagi Naila,
Kenyataan pahit ini justru menjadi penutup babak lama dalam hidupnya. Ia kembali ke kosan Dinda dengan perasaan yang lebih ringan. "Gimana, Nay?" tanya Dinda yang sedang menyeduh kopi. "Semuanya sudah terbuka, Din. Mas Arman buron, rumah hilang, tapi aku aman. Aku tidak berutang pada siapapun," jawab Naila. Ia duduk di meja belajarnya, membuka laptop, dan melihat pengumuman di portal kampus. Namanya tercantum sebagai salah satu penerima beasiswa prestasi utama. Beasiswa itu tidak hanya menanggung sisa UKT hingga lulus, tapi juga memberikan uang saku bulanan yang cukup besar. Naila tersenyum kecil. Ia mengambil pulpen dan mencoret satu baris di buku catatannya. "Bayar semester 5 lunas. Sekarang aku benar-benar bebas," bisiknya pada diri sendiri. Namun, ia tahu, kebebasan ini menuntut tanggung jawab besar untuk membangun kembali segalanya dari nol. Kehidupan di semester 5 berjalan dengan ritme yang lebih stabil. Naila mulai terbiasa dengan status barunya sebagai mahasiswa mandiri. Dengan beasiswa yang cair setiap bulan dan gaji dari lini masa studio, ia tidak lagi harus menghitung setiap rupiah hanya untuk makan. Fokusnya kini beralih sepenuhnya pada peningkatan kapasitas diri. Di kantor, Pak Baskoro mulai melihat potensi besar dalam diri Naila. "Naila, saya ada proyek renovasi kecil untuk sebuah kafe buku di dekat kampus. Saya ingin kamu yang memegang kendali untuk desain interiornya. Saya akan mengawasi, tapi ide dasarnya harus dari kamu," ujar Pak Baskoro suatu pagi. Ini adalah proyek mandiri pertama Naila. Ia bekerja siang dan malam, memadukan elemen kenyamanan dan fungsionalitas. Ia belajar menghadapi klien, bernegosiasi dengan tukang, dan memahami bahwa arsitektur bukan sekadar tentang estetika, melainkan tentang memecahkan masalah. Namun, tantangan terbesar Naila bukan pada desainnya, melainkan pada hubungannya dengan ibunya yang kini tinggal di paviliun Tante Lastri. Setiap akhir pekan, Naila menyempatkan diri untuk berkunjung. Pertemuan-pertemuan awal terasa sangat canggung. Bu Ratna yang dulu berisik kini lebih banyak diam. Ia sering terlihat melamun di teras, menatap tanaman gantung milik Tante Lastri dengan pandangan kosong. "Ibu sudah makan?" tanya Naila suatu hari, sambil meletakkan buah-buahan yang ia beli. "Sudah, Nay. Tante Lastri sangat baik," jawab Bu Ratna lirih. Ia menatap Naila, lalu tangannya yang mulai keriput meraih jemari anaknya. "Naila, ibu sering bermimpi tentang ayahmu. Ibu merasa sangat malu. Ayahmu menitipkan kamu padaku, tapi ibu malah hampir menghancurkanmu." Naila terdiam sejenak. Ia merasakan perih yang lama, namun ia tidak lagi meledak. "Ibu, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Tapi kita bisa memilih apa yang dilakukan sekarang. Aku tidak ingin ibu terus-menerus merasa bersalah, tapi aku juga ingin ibu mengerti kenapa aku harus bersikap tegas. Ibu mengerti sekarang. Tanpa ketegasanmu, mungkin kita berdua sudah di jalanan atau di penjara karena ulah Arman." Bu Ratna menyeka air matanya. Interaksi itu menjadi titik balik. Naila mulai belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Ia menyadari bahwa ia bisa berbakti kepada ibunya dengan cara menyediakan kenyamanan emosional, tanpa harus menyerahkan kedaulatan finansialnya lagi. Ia tetap memegang kendali atas uangnya sendiri, memastikan ibunya berkecukupan namun tidak membiarkan 1 rupiah pun mengalir ke lubang hitam bernama utang Arman. Sementara itu, kabar tentang Arman datang seperti angin lewat. Tante Lastri mendapat informasi bahwa Arman terlihat bekerja sebagai buruh angkut di pasar induk di kota lain, hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran penagih utang yang masih mencarinya. "Biarkan dia, Mbak," kata Tante Lastri pada Bu Ratna. "Itu sekolah kehidupan untuknya. Selama ini dia selalu disuapi, sekarang biarkan dia belajar bahwa setiap perbuatan ada harganya." Naila setuju. Ia memilih untuk menutup telinga dari drama kakaknya dan fokus pada proyek kafe bukunya. Ketika kafe itu akhirnya diresmikan, Pak Baskoro memberikan apresiasi tinggi.
Nama Naila Putri mulai dikenal di kalangan arsitek muda kota itu. Kamu bukan lagi asisten admin, Naila. Kamu adalah calon arsitek dengan masa depan cerah. Puji Pak Baskoro di depan staf lainnya. Malam itu, Naila berdiri di depan kafe yang ia desain sendiri. Ia melihat orang-orang masuk, duduk dengan nyaman, dan menikmati suasana. Ia tersenyum, menyadari bahwa meski hidupnya pernah diruntuhkan oleh orang-orang terdekatnya, ia memiliki kekuatan untuk membangun kembali sesuatu yang jauh lebih kokoh. Tahun terakhir kuliah menjadi ujian ketahanan bagi Naila. Skripsi, proyek di kantor Pak Baskoro, dan tanggung jawab emosional terhadap ibunya menuntut energi yang tidak sedikit. Namun, Naila yang sekarang bukan lagi gadis yang gemetar saat menghadapi konflik. Ia telah bertransformasi menjadi wanita yang penuh perhitungan dan tegas. Suatu pagi, sebuah surat resmi datang ke alamat Tante Lastri. Surat itu berasal dari pengadilan negeri terkait penyelesaian utang-utang Arman dan status aset rumah yang telah disita. Karena Arman tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak memiliki aset lain, pihak kreditur mencoba mencari celah untuk menuntut ahli waris lainnya. Naila harus kembali berurusan dengan hukum. Namun kali ini, ia tidak datang dengan tangan kosong. Didampingi oleh rekan pengacara dari kantor Pak Baskoro, Naila menghadiri mediasi. Pihak koperasi menuntut sisa bunga yang belum tertutup dari penjualan rumah, dan mereka menanyakan kesediaan Anda sebagai anak untuk mencicilnya, ujar mediator di ruang sidang yang dingin. Naila menatap pengacara koperasi itu tanpa kedip. Saya telah menyusun dokumen sanggahan sejak setahun lalu. Saya memiliki bukti penyalahgunaan dana pendidikan, pemalsuan dokumen yang dilakukan kakak saya, dan status mahasiswa mandiri yang telah disahkan secara hukum sejak saya berusia 19 tahun. Saya tidak memiliki keterikatan hukum atas utang tersebut, dan saya tidak akan menandatangani satu lembar pun komitmen pembayaran. Ketegasan Naila dan kelengkapan berkas yang ia bawa membuat pihak lawan mundur. Pengacaranya menjelaskan bahwa secara hukum, Naila tidak bisa dipaksa menanggung utang tersebut karena ia bukan penjamin dan tidak menikmati hasil dari pinjaman tersebut. Hari itu, secara resmi dan hukum, Naila benar-benar terputus dari beban finansial masa lalu keluarganya. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan napas yang benar-benar lega, jangkar yang selama ini menahannya telah lepas. Di sisi lain, prestasi akademiknya memuncak. Skripsinya tentang arsitektur sosial, hunian layak bagi korban krisis finansial, mendapat perhatian dari Dewan Juri tingkat nasional. Naila menulis berdasarkan pengalamannya sendiri tentang bagaimana ruang dan keamanan finansial sangat berpengaruh pada psikologi manusia. Desainmu bukan hanya soal beton dan baja, Naila. Ada empati di setiap garisnya, ujar dosen pembimbingnya saat sidang yudisium. Naila dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Kabar kelulusan itu disambut haru di rumah Tante Lastri. Bu Ratna memeluk Naila lama sekali. Tidak ada lagi permintaan uang atau paksaan, hanya air mata bangga seorang ibu yang akhirnya sadar betapa berharganya anak yang hampir ia hancurkan itu. Ibu bangga padamu, Naila. Maafkan ibu karena terlambat menyadari betapa kuatnya kamu, bisik Bu Ratna. Kebahagiaan Naila semakin lengkap ketika Pak Baskoro memanggilnya ke ruangannya sehari setelah wisuda. Naila, saya tidak ingin kehilangan kamu. Ada tawaran proyek pembangunan sekolah di daerah terpencil yang dibiayai oleh Ngo Internasional. Saya ingin kamu menjadi arsitek junior utama di tim itu. Gajinya sangat profesional, dan kamu akan sering melakukan perjalanan dinas. Bagaimana? Naila menatap foto almarhum ayahnya di dalam dompetnya. Ia tahu, inilah pintu menuju kehidupan yang bermartabat yang selalu diinginkan ayahnya untuknya. Saya ambil, Pak. Saya siap, jawab Naila mantap. Malam itu, Naila duduk di balkon kamar kos Dinda, tempat yang pernah menjadi penyelamat hidupnya. Ia menatap lampu-lampu kota. Ia telah kehilangan rumah, mobil, dan uang tabungan, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal,
kemandirian yang tak tergoyahkan dan masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Kehidupan profesional Naila dimulai dengan langkah yang mantap. Sebagai arsitek junior di bawah bimbingan Pak Baskoro, ia mulai sering melakukan perjalanan ke luar daerah untuk memantau pembangunan sekolah yang ia desain. Pekerjaan ini bukan hanya tentang karir, melainkan penyembuhan baginya. Melihat anak-anak di daerah terpencil memiliki harapan baru melalui gedung yang ia rancang, membuat Naila merasa bahwa segala perjuangannya tidak sia-sia. Namun, di tengah kesibukannya, sebuah panggilan telepon dari Tante Lastri mengejutkan Naila saat ia sedang berada di lokasi proyek. "Naila, polisi baru saja menghubungi. Masmu, Arman, tertangkap?" Suara Tante Lastri terdengar berat. Arman tertangkap di sebuah kota pelabuhan saat mencoba menggunakan identitas palsu untuk bekerja di kapal kargo. Rupanya, pelariannya selama ini tidak seindah yang ia bayangkan. Ia tertangkap bukan hanya karena laporan koperasi, tetapi juga karena terlibat dalam sindikat penipuan investasi baru di tempat pelariannya. Naila segera kembali ke kota asalnya. Ia menemani ibunya pergi ke kantor polisi untuk melihat kondisi kakaknya. Di balik jeruji besi, sosok Arman yang dulu sombong dan manipulatif kini tampak hancur. Wajahnya kuyu, pakaiannya kumal, dan sorot matanya penuh ketakutan. Begitu melihat Naila dan ibunya, Arman langsung bersimpuh di lantai sel. "Ibu, Naila, tolong aku. Cabut laporannya. Aku janji akan berubah. Aku nggak kuat di sini." Tangisnya pecah. Bu Ratna menutup mulutnya, menangis tersedu-sedu. Sebagai ibu, hatinya tentu hancur melihat anak laki-lakinya di balik teruji. Ia menatap Naila dengan pandangan penuh harap, seolah meminta Naila untuk melakukan sesuatu menggunakan pengaruh atau uangnya sekarang. Namun, Naila tetap berdiri tegak. Ia tidak mendekati sel tersebut. "Mas Arman," suara Naila terdengar tenang namun berwibawa. "Selama bertahun-tahun, ibu dan aku selalu menjadi tameng untuk kesalahanmu. Dan lihat hasilnya, Mas bukannya berubah, malah semakin dalam masuk ke lubang kejahatan. Kali ini, aku tidak akan membantu." "Naila, tega kamu. Aku kakakmu," teriak Arman penuh amarah yang tiba-tiba muncul. "Justru karena aku adikmu, aku ingin Mas belajar," jawab Naila dingin. "Hukum adalah satu-satunya guru yang tersisa untukmu. Aku akan memastikan ibu hidup layak dan sehat, tapi aku tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membayar pengacara atau jaminanmu. Jalani hukumanmu, Mas. Itu adalah satu-satunya cara agar Mas benar-benar bisa mencuci tangan dari semua dosa ini." Naila mengajak ibunya pergi dari sana meskipun ibunya masih berat hati. Di luar kantor polisi, Naila memegang tangan ibunya dengan erat. "Bu, jika kita menolongnya lagi sekarang, kita hanya akan membunuhnya perlahan. Biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Naila. Bu Ratna akhirnya mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa memanjakan Arman selama ini adalah kesalahan terbesarnya, dan ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang hampir menghancurkan Naila. Kasus Arman berlanjut ke persidangan. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat, termasuk bukti pemalsuan yang dulu ditemukan Naila, Arman dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Hal ini menjadi titik akhir dari drama panjang yang menghantui keluarga mereka. Kebohongan yang selama ini ditutupi akhirnya diselesaikan oleh hukum negara. Bagi Naila, ini adalah bentuk keadilan yang paling murni. Ia tidak perlu membalas dendam dengan tangannya sendiri. Waktu dan kebenaran telah bekerja untuknya. Kini, tidak ada lagi yang bisa mengganggu ketenangannya. Ia siap untuk menutup buku lama dan menuliskan bab terakhir dalam perjalanan hidupnya menuju kebebasan sejati. 2 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama hukum Arman. Bagi Naila, waktu tersebut bukan sekadar angka, melainkan proses panjang untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali harga diri keluarganya yang sempat runtuh. Kini, Naila bukan lagi mahasiswa yang lari dengan tas kecil di tengah malam.
Ia telah menjelma menjadi salah satu arsitek muda paling berbakat di Biro Pak Baskoro. Proyek-proyeknya dikenal memiliki sentuhan kemanusiaan yang kuat. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah gelar atau jabatan, melainkan sebuah kunci rumah yang kini ia genggam di tangannya. Pagi itu, Naila membawa ibunya ke sebuah unit apartemen mungil namun sangat asri di pusat kota. Tempat itu tidak sebesar rumah mereka yang disita dulu, tetapi setiap sudutnya dibangun dari hasil keringat yang jujur. "Ini untuk siapa, Nay?" tanya Bu Ratna pelan saat mereka melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi cahaya matahari. "Ini untuk Ibu," jawab Naila sambil memberikan kunci itu. "Aku sudah melunasi sewanya untuk beberapa tahun ke depan, dan sebagian besar dari gaji serta bonus proyekku sudah kusisihkan untuk tabungan masa tua Ibu. Ibu tidak perlu menumpang lagi di rumah Tante Lastri. Di sini, Ibu bisa memulai hidup baru dengan tenang." Bu Ratna terisak, namun kali ini bukan tangisan manipulatif, melainkan tangisan syukur yang tulus. Ia memeluk Naila erat. "Ibu tidak pantas menerima ini setelah apa yang Ibu lakukan padamu, Nak. Ibu pantas mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik," bisik Naila. "Kita berdua pantas mendapatkan kedamaian." Naila telah menetapkan batasan yang sehat. Ia tetap rutin menjenguk Arman di penjara setiap bulan, membawakannya makanan dan buku-buku, namun ia tetap teguh untuk tidak membiayai gaya hidup kakaknya jika nanti ia bebas. Ia membantu seperlunya, namun tidak lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Sore harinya, Naila duduk di balkon apartemen barunya sendiri, yang letaknya tak jauh dari unit ibunya. Di sana, Dinda datang membawa 2 cangkir kopi, persis seperti malam-malam sulit mereka di kosan dulu. "Gila ya, Nay. Kalau diingat-ingat, ulang tahunmu yang ke-19 itu benar-benar seperti akhir dunia," ujar Dinda sambil menatap langit senja. Naila tersenyum, menatap lurus ke Cakrawala. "Dulu aku pikir begitu. Aku pikir kehilangan mobil dan tabungan adalah kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, jika Ibu tidak menjual semuanya hari itu, mungkin aku akan tetap menjadi gadis manja yang bergantung pada warisan ayah tanpa pernah tahu kekuatanku sendiri." Ia mengambil napas dalam, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan bukan berarti tidak memiliki masalah, melainkan kemampuan untuk berkata, tidak, pada ketidakadilan dan keberanian untuk berjalan pergi demi kebenaran. Naila Putri telah membuktikan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan sekalipun bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan jiwa yang tangguh. Ia berhasil mengubah bad ending yang direncanakan orang lain menjadi happy ending yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Kisah Naila bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang bagaimana menjadi pemenang atas nasibnya sendiri, dengan kepala dingin, hati yang luas, dan martabat yang tak tergoyahkan. Selesai. 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 Selesai.